yang tak terhingga, baik ampunan dosa yang tak terbatas, rahmat Allah pasti. Kemudian kita pun insya-Allah disampaikan Allah ke dalam syurganya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka keluarnya tersebut akan menjadi sebab dia dimudahkan Allah untuk menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwani, mari kita niatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu pengetahuan kita agar kita mampu hidup dengan sesuai apa yang diatur oleh syariat. Ahbabana ikhwani rahimakumullah, tanpa terasa kita masuk malam ini malam keempat daripada bulan Safar. Bulan Safar sering dianggap bulan buruk dari zaman jahiliyah. Sebelum dibangkitkan Rasulullah sampai Rasul diangkat menjadi Nabi, masih pemahaman ini dan begitu mengakar. Subhanallah, sampai Nabi berusaha menghilangkannya, masih juga ada orang-orang yang bukan hanya kafir tapi muslim yang masih berpegang dengan keyakinan bulan Safar bulan bala, bulan sial, bulan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada itu ikhwani, semua bulan milik Allah baik, berkah. Memang ada bulan yang lebih berkah, tapi bulan buruk atau lebih buruk itu tidak ada sama sekali. Baik bulan, baik tahun, baik hari, baik jam, baik minggu, baik detik, semuanya indah dan berkah kalau kita isi dengan taat. Tapi kalau na'udzubillah hari Jumat sekalipun yang begitu hebat, kita bermaksiat, maka itu menjadi hari sial buat kita. Jadi sial bukan harinya, perbuatan kita menjadikan sesuatu itu menjadi sial, menjadi buruk. Kapanpun kita, di mana tempat pun, na'udzubillah min dzalik, tempat yang paling mulia, masjid, lebih lagi kalau itu Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah atau Masjidil Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Kalau orang itu berbuat maksiat di dalam masjid itu, na'udzubillah min dzalik, berarti dia mendapatkan kesialan yang paling buruk, kesialan. Ya, keburukan yang paling sangat buruk. Tidak ada waktu yang buruk di sisi Allah, semua waktu itu baik dan berkah. Naam, kalau mentafdilkan, melebihkan waktu dari waktu yang lain, memang ada dalam Islam. Sebagaimana kita tahu, Jumat Sayyidul Ayyam dikatakan, Ramadan Sayyidul Syuhur, paling afdal bulan dalam 12 ada bulan Ramadan, lalu disusul dengan Asyhurul Hurum yang 4 dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun hari, bulan, minggu, tahun yang buruk atau dikatakan bulan sial, hari sial dalam Islam. Hati-hati ikhwan. Ya, di negeri kita ni ada, di kalangan wong pasar itu utama, ada istilahnya apa, kapit, ya, bulan kapit, bulan terjepit katanya. Kalau sudah habis lebaran dari Idul Fitri menuju Idul Adha, itu bulan kapit, dia bilang bulan tak bakal dapat untung, bulan sepi. Tidak, ya, tidak ada bulan Allah nyetopkan, ya, tidak ada dalam sejarah, dalam Quran, dalam hadis, carilah ente. Allah mengatakan kalau bulan Zulqa'dah rizkiku dikit ke? Tidak ada. Ya, bulan Ramadan ku banyak ke? Memang ada. Tapi bulan ini dikit ke? Tak kata. Ya, semua sama. Allah kapan memberi rezeki sama, kapan pun ada. Kebaikan, keburukan, musibah, kita lihat musibah yang ada nih, Covid ini, dari sekian bulan yang lalu sampai sekarang. Ya, sebenarnya kita menganggap sudah selesai. Kalau kita ini alhamdulillah menganggap sudah selesai. Yang ada ini tinggal fitnahnya baik, yang na'udzubillah terus diusahakan orang untuk dibesar-besarkan. Mudah-mudahan kita selamat insyaAllah ikhwani dari segala bentuk fitnahnya. Jujur belah kalau nak tanya seluruh yang pakai masker di Indonesia ini, bukan karena takut coronanya, tapi takut karena peraturan pemerintah nih. Pak Gub mengeluarkan aturan, Pak Wali mengeluarkan, kita takut 500.000 lewat. Ya, kalau bagi masker 500.000 lewat, jadi 500.000 lagi saroh. Paksa pakai masker. Kalau tanya jujur, karena takut corona? Tidak, takut sama Satpol PP. Ya, takut sama polisi, tentara. Itulah fitnah namanya, Pak. Ya, Nah, muncul lagi sekarang fitnah yang lain lagi. Sekarang ulama mulai dianggap terancam, padahal tidak juga sebenarnya. Ya, insyaAllah Ali Jabir itu bagian dia dapat rezekinya, mudah-mudahan disebutkan Allah. Kejadian ini mana lagi, imam sholat di suatu tempat yang kita cari, masjid kuno, untuk masuk tabarukan. Masuk masjid orang itu dicari oleh penjairin, Masjid Kemorokan, Masjid Sungai Lumpur, Masjid Surah. Itu orang penjair dari luar kota, mereka datang untuk sholat. Lalu apa kita akan curigai mereka karena kita tidak kenal? Ya salah itu, pemikiran yang salah seperti itu. Allah tawakal, ya, sholat kita, mau orang asing, mau orang model apapun, silakan sholat belakang saya. Kalaupun terjadi apa yang terjadi, sudah Allah. Tapi kan selama indah. Jadi jangan gara-gara seperti ini itu jadi ketakutan. Ya,
luar statement, Ustadz kita kawal, Masya Allah. Selama ini Ustadz tadi kawal malaikat, ya, kita pun dikawal oleh malaikat. Selagi tujuan kita keluar benar, kita keluar berdoa, berzikir, tawakal Allah. Ya, jangan ini pas lampu merah ada orang lirik inti, mulai gugup inti, takutan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini memang ya dicari-cari oleh mereka. Ini sudah lepas lah, sudah lewat ya urusan apa yang terjadi pada Ali Jabir misalnya itu sudah, alhamdulillah aparat sudah mengusutnya, ya sebagian umat Islam sudah mengusutnya, sudah. Kita di sini jangan jadi kebingungan. Allah tawakal Allah, majelis tetap duduk. Jangan itu. Sini kan ada orang ikhwan yang kita baru masuk majelis. Ya, baru masuk majelis, kebetulan dia masih orang yang takut dengan keadaan pakai masker sehingga dia tidak kecirin muka dia. Dia tadi karena orang baru, lirik kanan, lirik kiri. Mulai jangan-jangan begitu nih. Langsung itu curigai dia. Kalau muncul seperti ini ya sudah, kesian. Jadi tidak usah. Ya Allah, kita semua saudara, kita semua dilindungi Allah, insya Allah. Salat tidak usah dibingungkan. Orang yang berdiri belakang imam, ya orang yang fakih kalau bisa, orang yang ngerti tentang hukum syariat. Sehingga kalau imam itu batal, dia yang maju. Jangan bukan dari orang kampung gitu, baik orang kampung gitu tidak ngerti Fatihah, tidak ngerti kunut, tidak paham. Jadi ke belakang kita gagah kita kenal sama dia, yang tidak kenal kita singkirkan. Kamu tidak kenal kami, minggir. Tidak kado saya itu. Ya jadi sallallahu alaihi Muhammad, salatlah seperti biasa, jangan ada suatu kebingungan. Ya, kita bertawakal sama Allah, ibadahlah seperti biasa saja. Bahkan ketemu ngasing tu ajak salaman, kenali dari mana Pak? Masya Allah nyampe ke sini, yo kenalan kita. Cari kebaikan, bukan cari saling mencurigai. Allah, sudah kita lihatkan bahasa itu, tawakal Allah. Sekarang kita masuk bab yang lebih seru dari corona. Bab yang kita bahas ini lebih seru dari corona, lebih seru daripada kasus pembacokan atau penusukan Syekh Jabir barangkali. Apa babnya? Bab ta'addud zaujat, bab berbini banyak. Bab beristri banyak. Iya kan? Ini lebih serem dari corona. Ketika orang baru menikah dua diam-diam balik ke rumah ketakutan ya. Bini itu lebih dari corona buat dia. Ini babnya. Padahal ini Masya Allah syariat Islam. Ya syariat. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah salah satu bentuk rahmat Allah. Yang paling tahu tentang makhluk dan hajat makhluk itu Sang Khalik Allah. Allah yang menciptakan manusia, ada jenis laki dan perempuan. Lalu Allah ciptakan kehidupan kita dengan aturan-aturan yang Allah atur. Sampai pada pokoknya, hanya kita sampai kepada masalah nikah ini, Allah atur betina tak boleh lebih dari satu kawin, wong lanang boleh sampai 4. Yang atur siapa? Allah. Yang bikin syariat siapa? Allah. Yang paham tentang kebutuhan kita manusia? Allah. Maka ini syariat. Jangan sampai naudzubillah kita orang lanang ini bukan orang betina ada orang lanang-lanang yang maaf dia tidak menduduki Islam dengan benar-benar menganggap hukum poligami dalam bahasa kita atau hukum-hukum bagaimana makna adil itu dan seterusnya. Di sini secara global saja beliau menyebutkan tentang bab ta'addud zaujat, yaitu menikah lebih dari satu. Bagi laki, kalau perempuan tidak boleh lebih dari satu. Wong lanang yang boleh lebih dari satu, boleh 2, matsna wa thulatha wa ruba, 2 atau 3 atau 4. Itu pun dengan syarat-syaratnya. Ya, ada kalanya menikah lebih dari satu ikhwan, bisa jadi hukumnya wajib. Bisa jadi hukum aslinya sunnah. Kalau pergi majlis orang ngecam itu wajar. Tapi bukan majelis yang salah, kitanya salah cara melakukannya. Seharusnya kita duduk di samping umi kita yang sakit, mak kita sakit kita jago, mak kita terlantar kedewean, yang jago adik kita umur 5 tahun, kita pergi ke majelis. Jangan salah ke majelis, yang salah kita. Sama dengan poligami ini. Yang salah itu kebanyakan pelakunya yang tidak memahami syariat, berbuat dolim, berbuat semaunya, sekadar pelampiasan hawa nafsunya tanpa peduli tentang syariatnya. Sehingga terdengar di sana perempuan didolimi, di sini perempuan didolimi. Bukan syariat yang salah, tapi orang yang melakukannya. Nah, contoh tadi itu ikhwan rahimakumullah, kebutuhan. Ada orang yang maaf, bukan faktor dia harus pergi model tadi kerja 3 hari di sini 4 hari di sana. Memang orangnya Masya Allah dia punya maaf ya syahwatnya terlalu kuat tinggi, dan dia kebetulan misal ya punya istri, istrinya justru sebaliknya, dan dia tidak cukup merasa satu ini.
Kalau dia tidak menginginkan perempuan itu ada masa haid, apalagi model bini haid yang model bukan cuma 6 hari, 7 hari, model 15 hari, 14 hari, ya, atau sampai 12 hari misalnya, dia punya kebutuhan yang luar biasa. Yang mana di zaman seperti saat ini apalagi nih, ya. Kalau tidak dia ada suatu solusi yang halal, dia bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Dia bakal na'udzubillah selingkuh, dia bakal na'udzubillah jajan, istilah bahasa kita, mengunjungi tempat-tempat maksiat, bermain dengan perempuan yang tidak dihalalkan Allah, berselingkuh dan lain-lain. Apakah lebih milih dia berselingkuh, dikutuk oleh Allah, melakukan perbuatan haram minal kabair, atau mending dia kawin menjalankan syariat yang disahkan oleh syariat Allah? Tentu kawin yang kita harus cari, itu syariat Allah. Cuma subhanallah, manusia banyak takut untuk menanggung beban punya istri dua, dia tidak takut menanggung beban dosa di hadapan Allah. Na'udzubillah. Nah, ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Jadi syariat sudah menentukan ini yang terbaik tentu. Nah, kita perlu tanamkan kepada anak kita, kelas kalau antum punya anak perempuan atau saudari antum, jangan malah kita ngompori, ya, awas, kau tuh pacak-pacak lah, berdandan kau tuh di rumah, jangan cak bantakan macam kaget laki kau dimbe wong. Istilah dimbe wong, dah ada ikhwan. Kalau seorang perempuan punya suami, ya, kawin kan, lalu subhanallah suaminya kawin lagi, jangan kau katakan perempuan yang kedua itu ngembek bini, ngembek laki kau. Tidak ada ngembek laki kau, masih laki kau. Justru maaf sebaliknya, kau itu yang diambil oleh suamimu menjadi istrinya. Tidak ada istilahnya perempuan bayar mahar. Yang bayar mahar, yang mengkhitbah, yang melamar, yang bayar mahar, yang punya hak untuk mengikat, menjadikan gobul, ijab gobul itu, dan maaf, na'udzubillah min dzalik, mengeluarkan kalimat talak atau tidak talak, itu suami. Artinya kau perempuan ini dimiliki oleh suami, bukan suami itu milik kau sebetulnya. Jadi salah besar kalau istilah, kalau ketika ada seorang perempuan menjadi istri kedua, lalu kita katakan ini perempuan ini ngembek laki wong lain. Enggak, dia tidak ngembek, memang laki itu yang ngembek dia untuk jadi ke istri, dan sebagaimana kau dulu diambek menjadi istri. Tidak dikatakan seperti itu. Cuma ini ungkapan yang ada di masyarakat kita. Ya, agak laki kau dembek wong kau tu. Ya, benar-benar lah dikit kau tu. Agak laki kau mbek wong. Bukan mbek wong, kalau kau memang dak becus, dak nurut, dak soleh, tekak bantah, dak ngurus diri, bau setiap laki balik rumah nyengok gaib berantakan, badan bau, masak belum. Ngunyam laki dinasihati dak nurut juga, akhirnya lakinya kawin lagi. Misal, ya wajar. Laki itu pengen mutmain, hidup di rumah tangga tu ditatmain untuk menjadi kesenangan, ketenangan, bukan cuma senang. Balik ke rumah ada pernah rasa nyaman, dia cari yang bisa membuat dia nyaman, dia kawin lagi. Lalu dikatakan, woi kau ni ngembek laki aku. Tidak ngembek laki aku, laki kau selama ini kau telantar ke? Ya, ada yang nak ngurusinya dengan cara yang halal. Wahai kata ikhwani, di sini dikatakan yajuzu lil hur, diperbolehkan bagi orang yang merdeka. Ya, semua kita merdeka. Ayyajma' baina arba' zaujat, mengumpulkan, memiliki 4 istri. Boleh 4 istri. Walil abad ayyajma' baina itsnain, dan untuk hamba saya cuma boleh 2. Ini syariat yang ngatur. Padahal kalau pakai logika, ini lihat syariat itu, kalau sudah syariat, itulah syariat. Logikamu jangan kau paksakan untuk mengalahkan syariat. Logika taruh di belakang. Apa bedanya hamba sahaya sebagai manusia dengan kita yang merdeka sebagai manusia? Secara fisik, secara biologis ada beda? Tidak, sama. Dia manusia sama seperti kita, punya syahwat, lanang, hidup normal, bahkan mungkin maaf, dia punya syahwat lebih hebat dari kita, boleh jadi. Kekar, kuat, hebat. Ketika dia hamba sahaya, maka syariat mengatakan kau boleh menikah, tidak boleh lebih dari 2. Tidak boleh lebih dari 2. Lalu ada orang merdeka, tuannya lah katakannya menikah, apa kata syariat? Padahal tuannya ni lebih lemah, syahwatnya juga maaf lebih lemah dibandingkan hamba sahaya tadi. Apa kata syariat? Kau boleh menikah sampai 4. Kalau hamba saya menikah 3, haram hukumnya. Tapi ini 4 boleh. Lalu seandainya ini hamba saya, subhanallah, oleh tuannya dimerdekakan, anta tulaqa, aku merdekakan engkau hari ini, maka dia boleh nambah 2 lagi langsung. Aneh kan? Kalau kita pakai logika, status bisa menjadikan perbolehkan menikah 2 sama boleh 4 tadi. Secara fisik padahal sama, tapi itulah syariat yang ngatur.
Itulah syariat. Sebagaimana juga, ya wahai engkau perempuan, syariat mengatakan kau tidak boleh punya suami lebih dari satu. Harus satu, tidak boleh lebih. Kalau sudah lepas, sudah putus, sudah meninggal, baru kau boleh menikah lagi setelah selesai masa iddah. Hikmahnya banyak, sudah diteliti bahkan oleh atibba, ilmu kedokteran. Ya, kalau perempuan itu naudzubillah min dzalik, dia menerima laki lebih dari sikok, tidak ketahuan keturunan siapa yang bakal lahir lewat dia. Ya boleh jadi hari pertama dia pagi dia kawin melakukan hubungan dengan suami pertama, siang berhubungan dengan suami kedua, malam 4, dalam sehari itu 4 kali dia berhubungan, misal. Lalu lahir anak siapa tidak tahu. Di zaman sekarang bisa diperiksa katakanlah ya apa istilahnya DNA-nya. Tapi zaman dulu tidak bisa. Dan juga boleh jadi tidak tahu, kita kacau bisa jadi. Keturunan siapa tidak tahu, tidak jelas. Tapi kalau perempuan menikah satu maka tahu siapa suaminya, satu. Suaminya cuma satu itulah, tidak mungkin orang lain masuk. Kalau sampai orang lain masuk, berarti ini perempuan naudzubillah min dzalik, yang melakukan satu dosa besar, berzina atau selingkuh dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, "Falau tazawwajal khur khamsa wa aktsar fa in kana nikahuhunna murattabah batala fil khamisah." Nah, kita laki-laki boleh menikah sampai 4. Ya, 4 ini ikhwan boleh secara berurut. 1 kawin, lalu sekian tahun kemudian kawin lagi yang kedua, sekian tahun kemudian kawin lagi yang ketiga, sekian tahun kemudian yang keempat. Atau jaraknya mungkin seminggu kedua kawin lagi, minggu ketiga kawin lagi, minggu keempat kawin lagi, terserah. Atau pagi kawin, siang kawin, sore kawin, malam kawin, boleh. Bahkan boleh dibarengkan langsung nih 4-4-nya. Ya, 4-4-nya langsung itu kawin nih. Boleh dalam syariat. Mau disatukan walinya sikok, boleh. Wali sikok-sikok jadi 4, boleh. Itu boleh. Nah, sekarang di sini beliau sedikit bahas batasan paling banyak 4. Ini untuk kita umat. Tapi untuk Rasulullah SAW beliau mendapatkan khususiyah. Dan jangan sedikit-sedikit, naudzubillah min dzalik, jangan sedikit pun antum terlintas ada pikiran yang buruk terhadap Rasulullah. Ya, apalagi perempuan-perempuan jangan sampai memandang suatu naudzubillah suatu keburukan sekecil apapun terhadap Rasul. Terlintas pun jangan, apalagi terucap. Yang mana Rasulullah menikah lebih dari 4 istri Nabi sampai Rasulullah wafat ada 11. 2 meninggal duluan sebelum Rasulullah, 9 hidup setelah wafat Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Untuk Rasulullah itu khususnya yang Allah berikan. Ya, khususnya yang Allah berikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu pelajari. Nabi itu kawin bukan macam kita, maaf. Banyak orang sekarang kawin 2, kawin 3 bangga. Apalagi kalau dia seorang punya jabatan, punya duit, punya kedudukan. Berambok lagi ada. Bahkan kita dapatkan maaf di Facebook kadang-kadang ada tokoh ulama atau ustaz mungkin dia ngerasa punya 4 foto bareng. Sebenarnya tidak dianjurkan model itu. Untuk apa dibangga-banggakan yang seperti itu? Ya, tidak perlu dibangga-banggakanlah yang seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah. Rasulullah SAW menikah, kalian terbuka sejarahnya. Rasulullah itu mulai menikah lebih dari 1 itu setelah wafat Sayyidah Khadijatul Kubra. Kapan itu? Mulai dari akhir sebelum hijrah, akhir masa di Mekah. Itu pun dengan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, Rasul belum bergabung, tidur serumah belum, karena Sayyidah Aisyah masih kecil. Cuma sudah ada ikatan pernikahan, menjadi istri Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah hijrah, baru Rasulullah menikah lagi sampailah terkumpul menjadi 11 jumlah istri Nabi, 2 wafat duluan sebelum Rasulullah, tersisa 9. Nah, kita perlu teliti kehidupan Rasulullah itu bagaimana, ikhwani. Rasulullah jangan kamu pikir menikah banyak itu seperti naudzubillah kebanyakan orang sekarang, walaupun tidak semua, sekedar untuk pemuas hawa nafsu. La hasya wa kalla, naudzubillah, Nabi tidak ada seperti itu. Pertama, yang perlu digarisbawahi, dari 11 istri Rasulullah itu, yang perawan cuma 1, sisanya janda yang dikawin Nabi. Itu pertama, perlu diterangkan kepada istri kita, anak kita, kalau memang naudzubillah mereka ada sedikit mungkin sinis dengan mendengar kalau Nabi ceritanya kawin lebih dari 4. Semua istri Nabi itu yang perawan cuma 1, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Bahkan pertama kali kawin Nabi dengan seorang janda yang umur Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu 15 tahun jaraknya. Lihat nih. Kalau hawa nafsu yang maju, tentu Nabi akan mencari perempuan yang gadis paling cantik, pasti Nabi dapat. Tapi bukan itu. Nabi la yaqulu wa la yaf'al illa ma'rufah. Wa la yantaku anil hawa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbuat, Nabi tidak mengucapkan satu kalimat kecuali itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi. Lalu kenapa Nabi dapat janda Nabi kawin? Pertama itu memang perintah Allah Nabi mengawini mereka, dan tujuan Nabi rata-rata menikahi mereka para janda-janda itu kebanyakan ikhwani
Karena mereka kebanyakan adalah mantan daripada suami mereka, itu adalah pejuang yang berjuang bersama Rasulullah. Suami mereka gugur dalam perang. Contoh Ummu Salamah misalnya, meninggal, suaminya berjuang bersama Rasulullah, gugur syahid fisabilillah. Nabi menyaksikan ini perempuan kesian, janda. Nabi tak maaf, tak mandang cantik tak cantiknya. Nabi lihat ini perempuan kesian, janda, punya anak yatim banyak, suaminya gugur karena berjuang untuk Allah dan Rasul. Maka Nabi langsung memposisikan dirinya untuk menjadi bapak bagi anak yatim, dan si perempuan mendapatkan seorang suami sebagai pelindung dan pendampingnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak. Di antara juga untuk syiar. Makanya kadang-kadang disebutkan dalam khutbah nikah, an-nikah min sunnatil anbiya wa syiaril awliya. Banyak cara Nabi ini, Nabi pun menikahi. Ada ya, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa saya namanya, yang dinikahi Nabi karena dia putri seorang pemimpin. Jadi pemimpin suku waktu itu masih kafir, lalu dikalahkan oleh umat Islam, ditawan, maka putrinya dinikahi oleh Rasulullah. Dinikahi oleh Rasulullah, menjadilah muslimah. Maka Nabi menjadi menantu sang raja tersebut atau kepala suku tersebut. Nabi memperlakukan mereka dengan baik. Tadinya tawanan itu banyak. Ketika melihat Nabi menikahi perempuan putri daripada kepala suku, maka sahabat nggak sudah lemak menahan keluarga daripada istri Rasulullah. Maka mereka melepaskan galau-galau. Perbuatan ini dipantau oleh orang kafir. Melihat umat Islam begitu gampang melepaskan tawanan cuma karena menghormati istri Rasulullah, akhirnya mereka pun tertarik masuk Islam. Masuk Islam sekampung itu dengan izin Allah. Banyak cara seperti itu. Dan begitu syiarul aulia. Para wali-wali Allah itu mereka berdakwah masuk ke kampung-kampung, masuk ke dusun-dusun. Contoh yang sangat jelas, para habaib datang dari Hadramut, hampir rata-rata tidak ada yang bawa istri. Mereka berdakwah ke sini. Dan mereka berdakwah lalu mempersunting perempuan-perempuan dari asli negeri kita ini, Indonesia. Makanya disebut akhwal, ikhwani. Kenapa makna akhwal? Akhwal itu khol. Khol itu adanya saudara ibu. Khol, paman, saudara ibu. Kalau kholah, bibi dari saudara ibu. Makanya orang-orang yang antum yang bukan habaib, kita panggil akhwal. Itu bukan panggilan rendah. Akhwal itu artinya keluarga ibu. Karena dulu para habaib datang ke negeri ini menikah, dah bawa istri. Mereka menikahi perempuan-perempuan. Ada yang Masya Allah sampai bisa menikahi putri raja, putri daripada panglima, atau putri pedagang, atau rakyat biasa, pemimpin suku. Mereka kawini. Nah, besan atau ipar, keluarga ipar sebelah ibu kita, kan lahirlah habaib nih. Lalu dia manggil keluarga ibunya tadi yang bukan syarifah, mereka panggil akhwal. Itu asal muasal makna akhwal. Jadi kalau dibilang, oh ini habaib, ini akhwal, ya jangan nanti ngerasa kecil. Enggak, itu bukan suatu panggilan, maaf, naudzubillah, rendah. Itu suatu kemuliaan. Ya, akhwal artinya saudara ibu. Nah itu menikah, syiarul aulia. Banyak wali-wali ulama itu kadang-kadang mereka masuk suatu daerah, tujuan mereka menikah itu bukan untuk sekedar karena kebutuhan. Ya, mereka kadang-kadang disibukkan dengan ibadah, dengan dakwah. Mereka tidak mikirkan perempuan, tidak terpikir masalah perempuan. Mereka sibuk dakwah, sibuk dengan ibadah. Tapi mereka menikahi perempuan di suatu tempat, diantaranya untuk apa? Untuk langsung istri kita ini ngembek bongkotnya. Kalau sudah kepalanya sudah dipegang, yang bawahnya tinggal melok, tinggal ngikut. Ya, contoh kami punya guru, orang tua kami yang insya Allah yang tidak lama lagi akan kami kholkan bersama-sama, pendiri pondok pesantren Al Khairat, Habib Ahmad bin Hasan Fad'at. Ya, insya Allah kami sekalian mengundang dari sekarang ikhwan. Nanti tanggal 15 Oktober, masih cukup lama, 15 Oktober hari Kamis, jatuhnya 10-12 sampai selesai, sekaligus peresmian pondok pesantren yang kami bangun di kampung Tanjung Pasir, Pegayut istilah kita, ya, di Murutan. 15 Oktober hari Kamis, jatuh di sama sekali ikhwan, insyaallah. Nah, itu sekaligus khol Habib Ahmad bin Hasan Fad'at. Habib Ahmad itu begitu. Beliau masuk ke daerah Bekasi, daerah Bekasi itu beliau punya taktik politik ya seperti Rasulullah, seperti para aulia, begitu syiarul aulia. Beliau orang asing. Beliau masuk ke situ, beliau berdakwah pelan-pelan, beliau cari simpati masyarakat dengan segala kebaikan yang beliau miliki, tawakal sama Allah, lalu dia berusaha mendekati orang yang paling ditokohkan di situ. Subhanallah,
ketika orang yang paling tokoh menyaksikan bagaimana tingkah laku, akhlak, budi pekerti Habib Ahmad bin Saffat akhirnya beliau lepaskan, serahkan sepenuhnya putrinya satu untuk dinikahi. Maka menikahlah dengan Ahmad di situ. Ketika dia menikah, ya sudah, jadi seakan-akan jadi kalau raja itu pangeran. Maka orang lihat Habib Ahmad dekat sama ini, oh menantu Pak Kiai, menantu Pak Haji. Maka orang padanya mulai lebih gampang dirangkul, lebih gampang untuk didakwahi. Ini syiarul aulia itu di situ. Jadi tujuan mereka untuk mempermudah dakwah. Mereka mau masuk ke kampung sebelah, mereka tidak kenal, tapi ini kepala suku ini atau kepala yang disepuhkan ini, yang ditokohkan ini berteman dengan yang wong kampung sebelah. Tinggal ada surat rekomendasi, baik, akan masuk ke kampung kau keponakan anak menantu aku namanya si fulan. Dia mau menyebarkan Islam sejaman dulu ya. Tolong dilihatkan bagaimana. Dinjau fasilitas. Jadi kawin mereka itu tujuan untuk agama, bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu. Makanya disebut syiar aulia. Ya, aulia kawin di sana, kawin di sini, bukan seperti orang zaman sekarang. Ya, punya anak di sana, punya bini di sini, tidak beluru sampai naudzubillah min dzalik. Ya, itu tidak. Mereka ada tujuan. Tujuan mereka menikah lebih dari satu untuk menyebarkan agama Allah, untuk melindungi diri mereka dari melakukan suatu perbuatan dosa. Hakada ikhwani rahimakumullah. Nah, menikah boleh ya, tapi disyaratkan, kita semua mungkin sering dengar nikah lebih dari satu itu boleh, tapi kalau kita bisa adil. Kalau tidak bisa maka fawahidah, fa illam ta'dil fawahidah. Kalau kau tidak mampu untuk adil satu. Tapi jangan salah. Ya, kadang-kadang perempuan tuh paling lemah ketika laki-lakinya ngomong kira-kira, bau kira-kira nih. Bau kira-kira belum jadi. Kira-kira dek, kalau kakak nih kawin lagi mak mano langsung berubah, baru kira-kira nih. Bahkan ada yang baru cerita mimpi, baik bangun langsung. Oh dek, aku semalam mimpi, dek. Mimpi apa kau? Jangan marah kau, Ijung aku mimpi kawin lagi. Juga gitu, pasti. Baru mimpi, subhanallah. Belum kawin, baru mimpi sudah ngamuk dia. Oh, tidak masak siang itu langsung. Nah, kira-kira baru ngomong kira-kira. Apa jawab Cina? Ajulah kalau kau baca adil. Nah, adil ini ikhwan, kalau tanya begitu ya, anak bukan ngajari kamu ya. Bukan ngajari kamu. Kadang-kadang orang begitu, perempuan kah atau mertua kita ketika tahu kita nak kawin lagi. Emang kau baca adil apa? Kalau kau nak baca adil, berdosa kau. Ya, nak tahu adil tidak adil tuh, pertama pelajari ilmunya, lalu praktek dulu, baru tahu itu adil apa tidak. Ingat omongan Ustaz pertama ya, pelajari dulu ilmunya, pelajari syariatnya, adil itu bagaimana. Bukan adil itu berarti tetak rato galau. Enti kawin dengan istri pertama, dapat anak 4, ya, lalu enti kawin lagi dengan istri yang kedua, belum punya anak, apa duit belanja disamakan, dikatakan adil? Ya tidak. Ini punya istri pertama, dia punya anak 4, tentu yang dikasih nafkah mungkin 100.000, ini 20.000 cukup. Bukan adil berarti nak 100. Ya, belikan ini, kebetulan ini dia tadi itu kebutuhannya lebih banyak, pakaiannya, anak-anaknya butuh pakaian banyak. Ini belum ada apa-apa, baru istri pertama, hari kedua tidak ada apa-apa. Itu nak membeli ke baju sama banyaknya, ya tidak bisa. Mana adil juga nginepnya diatur dalam syariat. Ya, nginep itu ada gilirannya. Rumah si A, rumah si B, berapa hari, semua diatur oleh syariat. Nah, untuk adil, benar-benar adil, itu hatta ulama juga sulit untuk mengatakan mana adil yang benar-benar adil benar itu. Ya, balik kepada hati kita. Selagi tidak ada di situ berbuat kita keinginan atau sengaja berbuat dolim, maka insya Allah itu termasuk adil. Karena perempuan sendiri ada yang tidak banyak tuntut. Ya, ketika seorang perempuan itu ridho kan ini ada nih, contoh sebagian ulama kita ada yang mereka tadi memang pusat dakwanya di Palembang, lalu dia memang sering sebulan 2 kali mungkin ke suatu daerah, lalu dia menikah di sana. Sebelum menikah dia ngomong, aku menikah sama kau, aku tidak bakal bisa adil kalau dari segi tidur bareng. Karena dalam syariat ikhwan, tidur itu harus diatur, 3 hari di sini, 3 hari di sini, 3 hari di sini, itu diatur semua, 2 hari sama. Nah sekarang model begini, kawin dia bisa dikatakan 25 hari ada di Palembang, 5 hari cuma di dusun. Apakah dia mampu berbuat adil? Tidak bisa. Beri kasih sayang, tidur bareng, makan bareng, itu tidak bisa. Tapi bisa ini dihalalkan dan diperbolehkan ketika si istri ridho. Dia ridho cuma didatangi 5 hari dalam sebulan, selesai cerita. Tidak dikatakan ini tidak adil.
Ya kalau memang adil benar, ya tidak baca ngapa itu cuma ngurusi bini baik. Ya, itu ada aturannya kalau. Nah, adil tadi ya pelajari syariatnya, pelajari ilmunya, ente jalankan. Kalau ente memang mampu, baru adil namanya. Ya, kalau tidak mampu isi kok cukup. Macam-macam ya perempuan tuh kadang-kadang. Ya mertua itu ngamuk, kau kawin lagi. Yo pak, kamu kawin lagi. Jawab dia pula, baca deh sunnah Nabi pak. Diam bapaknya. Sunnah Nabi. Tapi ngapa kau nyari yang cantik muda tuh? Anak dia sudah gak tuh. Ada dalil pula ya. Ambil Quran ya, fataba lakum minan nisa. Carilah perempuan yang kau demeni. Ya Quran nyuruh. Carilah kawin perempuan yang kau sukai. Ya aku suka yang muda pak. Menjalankan Al-Quran. Perempuan macam-macam. Ya. Kalau kadang dikatakan kawin lagi, kalau kau memang kawin lagi, hidup sunnah Nabi. Kalau parang contoh Nabi, contohlah Nabi ini, tunggu aku mati dulu baru kawin lagi. Ngapa? Sayyidah Khadijah kan meninggal dulu baru Nabi kawin dua. Pintar nih perempuan. Kalau aku lah mati, kau boleh kawin lagi kalau kau contoh Nabi. Emang Nabi ngomong cak itu? Tidak. Kebetulan itu yang terjadi pada diri Rasulullah. Sahabat Nabi banyak yang kawin tidak nunggu bini laki meninggal, Nabi tidak melarang. Ya. Macam-macam kadang-kadang. Nah, perempuan-perempuan seperti itu ya memang ya manusiawi, ya perempuan maaf ya. Alimlah dia. Kadang-kadang untuk bab ini tidak siap. Cuma kitanya balik-balik ikhwan, tergantung niat. Tadi saya sampaikan di awal, orang kawin 2, kawin 3, 4 itu boleh jadi hukumnya wajib. Dan kalau wajib dihalangi apa hukumnya? Haram yang menghalangi. Model apa wajib itu? Kebutuhan. Kalau dia tidak kawin 2, tadi sudah contohkan kan, ya. Dia bakal bermaksiat, dia bakal berselingkuh, na'udzubillah min dzalik. Maka ya bininya, ya mertuanya tidak boleh menghalangi. Dosa sampai menghalangi apapun yang wajib, dihalangi apa hukumnya? Haram. Bahkan bukan sesuatu yang aneh. Ada di Palembang, ada, bukan sikap 2 kita dapatkan. Ada seorang istri yang dia tidak kepengen laki, dia tahu lakinya yang lurus, lakinya yang bagus, tapi dia tahu di sana godaan luar biasa di tempat lakinya kerja itu. Maka dia menganjurkan lakinya kawin lagi. Kau carilah perempuan yang soleha, yang baik di kampung, di negeri itu, kau kawin, aku hadir katanya. Subhanallah. Ini bukan sinetron ya, hakiki benar. Ada yang macam. Kenapa? Dia lebih demen bininya jadi seorang lakinya itu menjadi seorang laki-laki yang bisa menjaga diri. Ketimbang na'udzubillah punya suami tapi ya kalau betina pelacur, ini lanang, apa dia namanya? Jenis itulah, perzina. Apa dia ridho? Dia tidak bakal ridho. Apa yang dibayangkan kalau dia tahu suaminya ini pernah zina, tahu-tahu dia mendatangi dirinya, perempuan tidak bisa sanggup. Tapi dia akan lebih ridho kalau suaminya kawin lagi dengan cara benar, tidak menjadi seorang penzina, tidak menjadi seorang penzina. Nah kita juga ya semuanya harus belajar ikhwan, ya belajar semua syariat, jangan cuma na'udzubillah modal hawa nafsu yang maju. Rasulullah balik cerita Nabi tadi ikhwan, tipe perempuan yang nikah Nabi model begitu. Kemudian antum lihat sejarah Rasulullah hidup itu. Dari tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah wafat tahun 10. Itu kurang lebih 8 tahun itu ikhwan. Nabi apa kata? Dakwah, membentuk negara dan perang. Itu kehidupan Rasulullah. Buka ini. Setahun bisa terjadi sampai 12 kali perperangan. Ada yang diikuti Nabi, ada yang Nabi tidak ikut. Dakwah sana sini, datang tamu dari sana sini pada Nabi. Tidak ada waktu untuk berleha-leha itu, tidak ada. Dan kita lihat juga istri Rasulullah bagaimana hidup mereka dengan begitu sederhananya. Bukan hidup sama Nabi punya kamar yang empuk, mewah, cantik, indah, lalu menjadikan permaisuri. Tidak. Mereka cuma kafalahunna, mereka sudah ngerasa bangga dan suatu kesempurnaan nikmat Allah ketika mereka sudah dinobatkan menjadi istri Rasulullah. Udah. Mereka tidak berharap macam-macam. Mereka ridha. Bahkan ketika ada yang waktu itu sempat ada nak nuntut, dalam Al-Quran baru disebutkan Nabi nawari mereka, nak melo aku, inilah cara hidup dengan segala bentuk kesusahan, kepedihan. Kalau kamu nak tidak mau ya sudah, silahkan. Nabi ngomong, aku lepas ke kamu, kata Nabi. Mu'dhamuhum, hampir semuanya ikut Nabi, memilih hidup siap untuk susah, untuk segala apapun kepahitan siap menerima. Ada satu yang melepas ke diri dari Rasulullah, justru hidupnya sengsara, hina bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ketika mau menikah lagi ya begitu. Sunnah, kapan menikah sunnah itu banyak. Di antaranya nolong. Ya seperti yang Anda gambarkan. Kemarin kita nolong ada seorang perempuan, saya seperti yang dilakukan Rasulullah. Seorang janda tadi, ya janda tadi kesian punya anak banyak. Punya anak
banyak yatim. Kita takut fitnah kalau kita nolong dia tanpa ada hubungan mahram. Kita kawini, misal istri paman kita, misal, atau siapa lah perempuan lain, kita kawini dengan niat awal niat kita pertama lah untuk nolong dia, melindungi anak yatim. Ini niat mulia luar biasa. Ya, dikawini dengan cara baik. Bakala dan perkara dia di samping itu memperlakukan istrinya sebagai istri, menggauli itu ya memang sesuatu yang dihalalkan dalam syariat. Ya bukan cuma kita nak ngidup dia nafkah anak yatim, ketika ente punya kebutuhan biologis ya silakan, itu istri ente halal. Di antara juga untuk memperbanyak keturunan. Ya kalau kita lihat sebab musabab orang kawin dua itu banyak. Orang kawin dua terutama ya, kawin tiga ya Allah mungkin kebutuhan juga. Tidak paham mana? Ya mungkin ya kita tidak ngalami, mungkin ya ada kebutuhan. Ada yang karena niat nolong tadi bisa juga. Nah, banyak kan kita saksikan misalnya ada orang ya ini hati-hati, hewan hati-hati ya. Hati-hati jangan dijadikan suatu landasan. Apa kawin lagi? Ya aku kawin sudah 6 tahun. Maaf ya, minta maaf. Tapi aku udah dapat anak dari dia. Jadi aku nak kawin lagi. Itu bukan alasan sebetulnya. Ya, kalaupun mau caranya yang benar, yang baik. Jangan sampai kita kesan menyakiti. Maaf, hakikat yang subur tak subur itu hanya Allah yang tahu. Periksa dokter itu kadang-kadang tidak benar. Makanya kalau maaf, minta maaf ikhwan, siapa yang ada di sini, yang antum udah kawin setahun, 2, 3, 4, 6 sampai 8 tahun katakanlah. Apalagi dari awal nikah setahun belum dapat anak, alangkah bagusnya itu orang tidak usah periksa cari tahu siapa yang tidak subur, tidak usah. Kalau itu yang laki-laki ternyata divonis dokter, oh ini dari suaminya, dak kado bini itu ngomong kita cari baik, perlu nyari laki lain, dak dia bakal akan prihatin sama ente, sayang sama ente, disupportnya ente, dikasih semangat untuk ente berobat. Tapi kalau sebaliknya, vonis dokter mengatakan wah ini ibunya yang bermasalah. Nangis 7 hari 7 malam dia. Bukan nangis karena dianggap tidak subur, nangis inti bakal tinggalkan dia takut. Nangis inti bakal kawin lagi gara-gara dia dianggap dolim seperti itu. Ya, jangan. Kita sama-sama tawakal Allah, beribadah, berdoa. Ya silakan ikhtiar. Ikhtiar artinya jangan dijadikan itu sebab. Ya. Ada lagi yang maaf sudah punya anak, kebetulan betino anak lampat, tino galau. Dia pengen anak lanang. Jadi punya alasan kawin dua. Ngapa kawin lagi? Anak ini kan, masya Allah, bagus segala macam. Punya anak kau sudah? Iya, aku pengen punya anak lanang. Emang kau tak bakal dapat dari dia lanang? Mengudur mereknya dari si fulani kau tak bakal lanang dapat tino galau? Tidak kate. Ya, pas kawin lagi dapat tino lagi. Nah, salah kau berarti. Dia tidak bisa disalahkan kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan ikhwan rahimakumullah yang seperti itu. Kemudian Muhammad. Ya, walhasil alasan-alasan itu jangan dicari-cari. Ya, antum mau kawin 2, kawin 3 barangkali ya kan. Kita lihat guru-guru kita barangkali ada atau ulama yang kita baca sejarah mereka, pelajari kehidupan ulama yang kawin 2, kawin 3 tapi hidupnya masya Allah bisa jadi contoh. Ikuti cara mereka. Kalau ada yang hidup sekarang itu kenal Ustadz Fulan, kayak Fulan, bininya 2 atau 3, itu lihat hidupnya tentram adem, masya Allah. Dia ayominya galau anak bininya dari manapun, itu pelajar dari dia. Ikuti, mulai dari niatnya apa, tujuannya apa, bagaimana menjalaninya, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah, itu harus belajar benar. Jadi jangan sekedar mengikuti hawa nafsu, ngerasa punya duit, ngerasa mampu, lalu nanti kawin sana, kawin sini. Laisa hakada, bukan itu suatu tariqah, bukan itu suatu jalan. Ya. Jadi kalau kita pengen kawin lagi, silakan innamal a'malu binniyat, baguskan niat, baguskan tujuan, lalu pelajari syariatnya, sudah belajar, sudah ngerti, kalau memang itu sudah kuat, bismillah nanti boleh kawin lagi. Nah, kawin 2 ini ikhwan tidak harus izin dari istri. Itu peraturan pemerintah itu. Ya, peraturan negara yang istri harus menunjuk izin. Lalu kalau nanti kawin duluan tanpa izin istri tidak sah, sah kawin nanti. Ya, sah-sah saja. Cuma itulah tadi kita pengen kalau kawin 2, kawin 3 misalnya baik itu kita pengen untuk tujuan kita biar mutmain, tenang, kita main alihah. Pengen nyari ketenangan hidup, bukan kesusahan hidup. Kalau orang kawin 2 coaching-coachingan, ya pas lagi dia ngobrol sama pertama, atau HP bunyi mulai gugup dia. Nah, bini kedua telepon, masuknya pantat, singit punya HP, takut ketahuan. Nah ini kan tidak nyaman hidup susah. Nah, hidup benar-benar kawin benar-benar. Ya, jangan sampai terzalimi, jangan pula kita mendolimi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ikhwan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ya dengar cerita perempuan marah sama lakinya. Pas lakinya baru ngomong nak kawin,
Puji bininya, kalau kau nak kawin lagi, langkai mayit aku dulu. Langkai mayit aku dulu, baru boleh kau kawin. Sudah sabarlah, dia tiap malam berdoa, kapanlah biniku mati. Akhirnya bininya mati, apa? Pas mati, dia duduklah samping mayit bininya tadi itu. Tidak berlari-lari. Ada orang datang ngelamani dari maghrib sampai isyak sampai dalu. Punya ngapa tak berlari-lari dia jago bini setionian apa dia. Yang ini setionian jago dia. Oh, Masya Allah jagonya bini. Bukan jago bini. Dia menunggu kesempatan kapan nak kata uang. Uang ni datang terus takziah. Pas kata oleh nengok kanan kiri kata langkai dia bini. Udah langkai dia dah sudah jadi aku lah langkai jadi kau. Subhanallah. Ceritanya ala kulli hal ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi masalah bab ini ikhwan, bab ini ya kita pelajari ini bukan sekedar antum atau saya berpikir untuk kawin satu atau dua, bukan. Tapi kita juga berpikir tentang hukum syariat bagaimana kita punya saudari, ente punya saudari perempuan kawin suaminya lalu kawin lagi suaminya tadi. Nah, bagaimana ente menyikapi? Apa ente akan berontak, ngancem, atau ente nanti sebagai bapak anak ente dimadu, nanti sebagai seorang yang berilmu ente tahu sikap ente bagaimana. Ente harus tahu sikap ente bagaimana. Aman. Kadang-kadang sebuah salah ikhwan, ada perempuan sakitnya sudah payah, tidak bisa lagi melayani suami, bukan melayani masalah belik baik, melayani makan, minum, tidak bisa lagi. Bahkan suaminya ngurus bini tadi itu. Nah, lihat manusia itu serba salah. Jadi dia ini terpikir dia butuh, biologisnya butuh, tapi bini sudah tidak bisa lagi melayani dia. Dia butuh yang menyiapkan pakaiannya, nerika bajunya, makan. Hanya dia terpikir untuk kawin lagi, datang kepada keluarga si perempuan baik-baik. Sebenarnya tanpa izin boleh. Apa kata wong atau kesilanan? Oi, lanang kati otaknya. Bini sakit, bini terkapar, dia nak kawin lagi. Ini enggak pakai pikiran. Padahal memang itulah alasan dia. Kenapa dia kawin lagi? Karena istri pertamanya sudah tidak lagi mampu untuk melayani. Tidak diceraikannya, dia tetap urus, cuma dia butuh yang melayani dia juga. Kagetlah salah pula, ya. Ada perempuan cantik, bagus, menghasilkan anak. Tahu suaminya kawin lagi. Apa juang? Woi, kata otaknya kurang apa bininya tuh? Cantik ada di dia, kaya ada di dia, anak punya, masih nak kawin lagi. Emang kawin lagi nunggu tak punya anak, nunggu tak cantik, nunggu tak bagus lagi? Tidak. Cuma kan itu mengandung di masyarakat. Ketika ada suami kawin lagi, wong komentari lakinya tadi itu. Woi, mana budak itu lanang itu kata otaknya. Bini itu kurang apa? Soleha ada di dia, cantik ada di dia. Emang wong kawin tadi nunggu ada kekurangan dulu apa? Kakek kalau sudah ada kekurangan, lah salah pula. Ya, sakit, tak mampu melayani. Kawin, tadi dikatakan salah. Jadi salah kalau. Jadi usah bingung kanan kiri, lihat syariat. Lihat syariat. Jadi sekali lagi ikhwan, posisi belajar masalah ta'addud zawj ini bukan saya nganjurkan diri saya atau antum untuk kawin 2, kawin 3. Itu bagian kita masing-masing. Pelajari syariat, tanya diri ente tujuannya apa, adakah kemampuan secara zahir. Lalu kita jalani, cari contoh-contoh dari ulama atau orang-orang soleh atau tokoh-tokoh masyarakat atau orang hidup lingkungan kita yang sudah menjalani kawin lebih dari satu kali. Itu kita lakukan, boleh. Kemudian posisi kita bagaimana kalau kita dapatkan saudari kita dimadu atau anak kita dimadu. Bagaimana sikap kita menyikapinya? Boleh jadi yang memadu anak kita ini memang ada alasan benar atau tanpa alasan yang benar. Bahkan terkesan anak kita dizalimi, saudari kita dizalimi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Karena kita ada batasan ikhwan, kita tidak boleh masuk urusan campur rumah tangga anak kita yang sudah kawin. Saudari kita yang sudah kawin, kita tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga mereka. Kecuali kalau darurat syariat yang dilanggar, baru boleh kita masuk di situ. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf ya agak kepanjangan sedikit pembahasan muslim. Mudah-mudahan tidak salah paham, saya pun tidak salah menyampaikan karena masalah ini agak sensitif ya, terutama kalau perempuan mendengarnya. Ya, mau satu bahas kawin lebih risiko, mulai dibahas, bukan ilmu yang dibahas. Ya. La ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau mau kita sampai di sini, adzan isya, terus adzan kita salat berjamaah. Setelahnya yang punya sehat afiat ada waktu, fadhal kalau mau gabung majelis di Sungai Jurudara Maslakul Huda insyaallah. Fadhal adzan, bisa adzan kita baca doa ya Rabbana baru salat. Yang nak wuduk silakan.
Tafadhal. Suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. اللهم ربنا بدوام القيامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف درجة العالية رفيع وضعته ما ضم المحمد الذي أتى يا رحمة الرحيمين ربي يسلم ويجي ربي يسلم ويجي ربي يسلم ويجي ربي يسلم ويجي ويرحمهم وربنا يسلم وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب رحمكم الله. Menyampaikan undangan peringatan haul Habib Da'ilullah Al-Arifillah Habib Hasan bin Ahmad Baharun, muassis pendiri pondok pesantren Darul Dakwah, pondok pesantren yang sangat besar di Indonesia, yaitu kapasitas belasan ribu putra putri yang banyak. Alhamdulillah telah mengeluarkan tokoh-tokoh ulama, termasuk kita kenal Bukhari lengkap, termasuk murid-murid pertama di pondok pesantren Darul yang dibangun oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. InsyaAllah akan adakan pengutan haul pada hari Ahad yang akan datang jam 9.30 sampai selesai, tepat di kampung Aidit 14 dekat rumah Ustaz Umar bin Ahmad Syahab di Musallah Aidit. Itu anak PSM nanti kalau hadir kita khidmah di sana, ya, khidmah seperti biasa, persiapan dan lain-lain insyaallah taala. Kemudian saya sampaikan dari sekarang undangan ini untuk haul guru kami, orang tua kami Habib Ahmad bin Hasan Fadak, jadi Hasan bin Ahmad Baharun. Guru kami Habib Ahmad bin Hasan Fadak ini dua sahabat yang akrab yang merintis sama dakwah hebat luar biasa. Imam Ahmad memang lebih terjun kepada pembangunan fasilitas masjid, musholla dan lain-lain. Habib Ahmad bin Hasan Fadak, beliau dalam hidupnya berjuang luar biasa. Sampai beliau wafat, tidak kurang dari 1.500 bangunan beliau bangun untuk masjid, musholla, surau, madrasah, pesantren. Tapi rumahnya sangat sederhana, ya. Dan tidak sekali dua kejadian ketika orang datang butuh bantuan untuk bangun masjid, musholla atau madrasah atau pesantren, beliau lagi tidak pegang duit,
itu kunci mobil sama BPKB diserahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan kami adakan haul beliau masih lama, yang kurang lebih 20 hari lagi, 20 hari lagi. Pada tanggal 15 Oktober hari Kamis. Yang benar-benar bisa masuk waktu. Hari Kamis 15 Oktober bertepatan 27 Safar. Bertempat di insyaallah pondok pesantren yang alhamdulillah kita bangun bareng-bareng, ya, Anwar Thaibah di Pegayut atau Desa Tanjung Pasir, Pemulutan. Jatuh sama sekali ikhwan, ya, itu bangunan pesantren untuk bangun bareng-bareng, ya, bukan milik usaha sendiri tapi milik antum sekalian, dan untuk punya jariah di situ, punya jariah tenaga, jariah harta, ya, kan masing-masing punya bagian di situ. Alhamdulillah, insyaallah akan diadakan sekaligus haul dan juga peresmian pesantren, pembukaan peresmian pesantren Anwar Thaibah tanggal 15 Oktober hari Kamis jam 10 sampai selesai. Jatuh di sini insyaallah, tidak ada halangan, kita laksanakan bersama. Setelah dua daripada undangan yang mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta كفر وغوث ومعين يا الله ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف العالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا لنا في وعبرة للناظرين يا الله شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم نورا نارهم تصبح رمد بكافها يا عين صاد في الحال والخائبين يا الله وخائن وغادر وعائل وسائر وشر دين يا الله من معتد وغاصب وكاذب وفجر وعائب وحاسد وشامت يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء أنت مجيب السائلين يا الله أمورنا واشرح لنا صدورنا عيوبنا فأنت بستر ضمين يا الله ذنوبنا وكل ذنب عندنا حمل بتوبة لنا تائبين يا الله سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى وجاه جبريل الأمين يا اللهم الصلاة والسلام خير الأنام وآلهم غر الكرام وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فتح القبول رسول الله وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه الجميع أجمعين إلى أرجو مسألة أولي البر من شرف الأدلة ومبارك أخبارها خصوصا صاحب هذا المشهد الإمام عارف بالله عبد الحميد محمود في مرضى أولاده وذريته متقدم بهذا المسجد من العلماء أولياء وصالح المقربين خصوصا حبيب الرحمن والشكر وشرف الرحمن طيب قول مشايخنا وأساتذتنا والمعلمين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين خصوصا للشريفة نعمة بنت عبد الله بن سالم الكاف الشريفة والصورة بنت شيخ
بن شهاب ووالدين وذكر أموات المؤمنين الله يغفر لهم ويرحمهم ويسجدنا برحمته ويدخل في قبورهم روح والريحان بشرى ورشد الروان وعليدة الشفاء من كل داء والأمراض والسقام والآلام وسلم من أوصل بالشفاء الحبيب صالح بن أحمد الإدرس الأستاذ أحمد شكري زيني والحبيب أبو بكر بن عبد الله الحبشي وابنه الأستاذ أحمد حبشي والحبيب حمزة بن زين بن شهاب وسيدتي زهرة بنت كامل وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان أصحاب الأحباب أن الله يشفيهم والحبيب حسن بن عبد الله بن عثمان مرهد وأن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما أن الله يطوي الأعمال في السماء والعافية التامة أن الله يزكي مسجد من الله باطل وزكاة والاستقامة ويهدي الله بالصدقات وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم